Halo semuanya, kita masih melanjutkan cerita Star Martial God Technique. Langsung saja ke ceritanya. Ye Xinghe bertanya, "Guru Anda membicarakan tentang kuat dan lemah dari pengguna api dan naga, tapi Anda tidak mengatakan tentang pengguna bintang. Bagaimana dengan pengguna bintang?" ujar Ye Xinghe. Lalu sang guru bergumam dalam hati, "Apa anak ini pengguna bintang?" Lalu kedua bocah berambut kuning berkata, "Guru benar-benar tidak ingin membicarakan itu. Pengguna naga pasti yang terlemah dalam kelompok itu," sahut temannya. Sambil tertawa, terlihat sang guru kesal dan bergumam, "Para bajingan yang menyebalkan." Lalu terdengar suara plak-plak gah dijitaklah dua bocah kampret itu. Lalu guru mulai menjelaskan dan berkata, "Dari tiga seni bela diri itu, pengguna bintang itu yang paling unik." Ye Xinghe bertanya, "Unik?" Lalu guru melanjutkan, "Ya, budidaya bintang itu memiliki keahlian yang berbeda, tergantung pada bintang, penyembuhan, kecepatan, mereka bisa mengalahkan banyak musuh." Ye Xinghe pun berkata, "Jadi pengguna bintang tidak lemah, kenyataannya mereka cukup kuat." Sang guru menjawab, "Tidak juga. Setidaknya tidak untuk sekarang." Xinghe bertanya lagi, "Apa maksud Anda setidaknya untuk saat ini?" Lalu sang guru menjelaskan, "Di masa lalu ada beberapa pengguna bintang yang tangguh, tapi dari waktu ke waktu pengguna bintang menurun, metode membudidayakannya menghilang, pengguna bela diri bintang bertentangan dengan kehendak langit. Tetapi karena pengguna bintang tidak bisa mewarisi teknik, hanya sedikit dari mereka yang telah mencapai lapisan 9 alam surgawi." Lalu dua bocah berambut kuning berkata, "Haha, bahkan tidak sampai 9, pengguna bela diri bintang itu sampah." Temannya menjawab, "Lebih baik diam, kau benar-benar ingin dipukul lagi." Xinghe pun terdiam bingung. Sang guru berkata, "Tidak perlu seperti itu bocah," sambil menepuk pundak Xinghe, dan berkata, "Setiap kultivator yang dilatih sampai batas level tinggi bisa meledak dengan kekuatan yang sangat tangguh." Xinghe bergumam dalam hati, "Berlatih." Lalu guru berkata, "Kalian bisa istirahat, aku akan pergi dan membuat susuna untuk ujian." Murid-murid berkata, "Bukankah kita sudah menyelesaikan ujian fisik?" Guru menjawab, "Tentu saja kalian sudah menyelesaikan ujian fisik saat izin masuk. Lalu selama 2 jam ini persiapkan diri untuk ujian bakat kalian." Xinghe bergumam dalam hati, "Aku harus bekerja keras dan berlatih." Setelah guru pergi terlihat murid-murid bercanda. Lalu tiba-tiba ada seseorang berteriak, "Diam dan dengarkan, hari ini hari pertama kita di Akademi Surgawi, dan akan menjadi teman sekelas. Beberapa dari kalian datang dari Rumah Agung dan beberapa dari provinsi bawahan. Namun tidak peduli dari mana asal kalian, namun kalian harus mengerti, mulai sekarang dan seterusnya aku adalah bos di kelas dan setiap hal di kelas akan diputuskan olehku. Apa kalian mengerti?" Seorang murid bertanya, "Siapa orang yang sombong itu?" Temannya menjawab, "Apa kau tidak tahu? Dia Liang Yu, tuan muda kediaman bulan gelap. Mereka adalah keluarga utama, keturunan surgawi kedua yang memiliki 6 kota di perbatasan. Dan semuanya itu adalah wilayah mereka. Beberapa orang yang duduk di sekitarnya juga berasal dari kediaman bulan gelap." Ye Xinghe terkejut dan berkata dalam hati, "Kediaman bulan gelap." Liang Yu bergumam dalam hati, "Aku suka untuk dilihat, jika ada yang berani melihat kediaman bulan gelap dengan mata mereka." Tiba-tiba Liang Yu melirik ke arah Ye Xinghe dan berkata dalam hati, "Oh, wajah yang tidak asing." Lalu berdiri dan mulai berjalan mendekati Ye Xinghe.
Seketika murid-murid menyingkir ketakutan. Lalu Liang Yu berdiri di depan Ye Xinghe dan berkata, "Angkat tanganmu." Ye Xinghe tersentak, dan murid-murid pun mulai bertanya-tanya, "Apa-apa itu? Apa yang dia lakukan?" Temannya menjawab, "Siapa tahu, tetap diam." Lalu Ye Xinghe bertanya, "Ada apa?" Dengan tatapan sombong Liang Yu bertanya, "Siapa namamu?" Ye Xinghe menjawab, "Aku Ye Xinghe." Ye Xinghe terkejut tiba-tiba sebuah tendangan datang ke arahnya. Seketika Ye Xinghe terpental ke belakang dan berteriak kesakitan. Murid-murid pun seketika terkejut melihatnya. Lalu Liang Yu berkata dengan sombong, "Berani-beraninya kau berbicara dengan keras seperti itu. Meskipun kita adalah murid di akademi yang sama, beraninya kau duduk membelakangi mastermu." Lalu Xinghe mencoba berdiri. Liang Yu berkata, "Keluarga bulu birumu hanyalah budak di keluarga bulan gelapku." Ye Xinghe hanya bisa menggertakkan gigi dengan gemetar menahan sedih dan amarah. Sambil mencoba bangun, lalu Liang Yu menendang Ye Xinghe dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu bangun?" Seketika terlihat Xinghe memuntahkan darah, dan hanya bisa menggertakkan giginya. Liang Yu berkata, "Jangan lupakan statusmu sendiri, kau harus berlutut di hadapan seorang tuan. Aku berbicara denganmu dan kau berani untuk duduk." Lalu ada seseorang yang berkata, "Kau sudah keterlaluan, Liang Yu." Seketika Liang Yu melirik tajam dan berkata, "Hah?" Dengan sombong, terlihat seorang gadis di belakang. Dia An Sueyun, Tuan Putri Kediaman Surga Abadi. Lalu dengan sombong Liang Yu menatap tajam dan berkata, "Keterlaluan? Haha, apa kau bercanda? Kau mengajariku bagaimana kita harus memperlakukan pelayan kita sendiri. Jangan bilang kediaman surgamu ingin bertarung melawan kami hanya untuk budak itu." Terlihat Sueyun dengan tatapan jijiknya dan berkata, "Bahkan jika itu pelayan bulan gelap, kau tidak seharusnya menggunakannya di sini. Bagaimana dia akan mengangkat kepala di Akademi Bintang Surgawi setelah kejadian ini?" Lalu Liang Yu berkata dengan sombong, "Hahaha, jangan bercanda, seorang budak ingin mengangkat kepala. Baiklah, dia hanya perlu membayar rasa hormat padaku." Dan berkata pada Ye Xinghe, "Ye Xinghe, kau beruntung, gadis ini berdiri untukmu. Jadi aku tidak akan menendangmu lagi hari ini. Ya, bagaimana kalau begini? Aku ingin kau berlutut dan memohon 3 kali padaku. Maka aku tidak akan menghajarmu lagi hari ini. Jika tidak melakukannya kau tahu akibatnya. Keluarga kecil seperti bulu birumu, aku punya banyak cara berurusan denganmu." Budak harus membungkuk di depan tuan mereka, tidak ada rasa malu dalam dirinya. Lalu Suyun berteriak, "Hentikan Liang Yu." Liang Yu berkata sambil tertawa, "Haha, aku sedang bermurah hati, terima kasih atas campur tanganmu." Ye Xinghe hanya bisa menggertakkan giginya dan mulai berdiri. Liang Yu menatapnya dengan sombong dan berkata, "Eh." Lalu murid-murid pun berterik kesal, "Hei, hentikan itu. Menjauh darinya. Menyebalkan." Liang Yu menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Oh, kalian punya sesuatu untuk dikatakan." Seketika murid-murid lain berlaga bodoh ketakutan. Lalu Liang Yu menamparkan Ye Xinghe dan berkata pada Ye Xinghe, "Bangun, jadi bocah, apa kau ingin berlutut atau tidak?" Ye Xinghe hanya tertunduk dengan kesal. Lalu Liang Yu berkata lagi sambil tertawa, "Haha, apa kau benar-benar ingin bertarung lagi?" Su Yun melirik ke belakang dan dari kejauhan terlihat ada seseorang datang. Lalu Liang Yu menjambak Ye Xinghe dengan tatapan kejinya, dan berkata, "Hei bocah, apa kau bodoh?" Ye Xinghe hanya bisa menggertakkan giginya. Lalu Su Yun berteriak,
Liang Yu hentikan sekarang juga. Liang Yu pun menatapnya dengan tajam dan berkata, Nona An, aku menyarankanmu mengurus urusanmu sendiri di Akademi Bintang Surgawi, atau aku akan mengurusmu nanti pada waktunya. Su Yun berkata, guru sudah kembali. Liang Yu melirik dan berkata, Cih. Lalu Su Yun berkata, aku mengerti kau ingin membuat kehebohan besar, di hari pertamamu di akademi. Liang Yu pun berkata pada Ye Xinghe dengan kesal, Cih, sepertinya kau cukup beruntung hari ini, tapi jangan berpikir masalah ini berakhir di sini. Kita akan perlahan-lahan melakukannya, hati-hati saat pelajaran nanti. Lalu Liang Yu menghempaskan Ye Xinghe, dan pergi menjauh. Ye Xinghe hanya terduduk kesal, lalu berkata, sampah, dan hanya bisa menggertakkan giginya dengan kesal. Su Yun pun menghampirinya dan bertanya, apa kau baik-baik saja, ujarnya. Lalu Ye Xinghe melirik dan berkata, terima kasih, aku tidak apa-apa. Su Yun menatapnya dengan cemas. Lalu sang guru berkata, aku hanya meninggalkan kalian sebentar hanya untuk menemukan yang seperti ini. Ada apa dengan semua keributan ini? Sang guru bergumam, anak-anak ini sangat berisik. Dan melirik ke arah Ye Xinghe, lalu berkata dalam hati, ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Wajah anak itu terluka, lalu bertanya pada Ye Xinghe, hei bocah, bagaimana caramu mendapatkan semua luka di wajahmu itu? Aku meninggalkanmu sebentar untuk melihatmu dalam situasi seperti ini saat aku kembali. Apa yang sudah terjadi dengan kalian? Lalu Ye Xinghe hanya terdiam. Liang Yu pun hanya menatapnya dengan kesal, dan berkata dalam hati, pengacau terkutuk. Lalu sang guru memanggil Ye Xinghe dan bertanya, apa yang terjadi? Murid-murid pun geram dan berkata dalam hati, bagus guru berikan pelajaran bajingan Liang Yu itu. Ini akan menyenangkan, waktunya keadilan, Liang Yu layak mendapatkan hukuman. Lalu Ye Xinghe menatap Liang Yu dan teman-temannya, Liang Yu pun menatap dengan tajam dan berkata dalam hati, bicara dan kau akan membayarnya. Ye Xinghe pun berdiri dan mengepalkan tangannya dengan gemetar. Su Yun hanya menatapnya dengan cemas, dan mencoba menjelaskan pada sang guru, namun dihentikan oleh Ye Xinghe. Ye Xinghe berteriak, ini hanya kecelakaan. Aku terjatuh sendiri, sentak membuat semua orang terkejut. Lalu guru berkata, jika kau bilang begitu, sebagai guru aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ujiannya akan menguji bela diri dan bakatmu. Kalian harus bersiap-siap. Lalu murid-murid pun bubar, dengan menatap Ye Xinghe yang hanya tertunduk. Lalu Liang Yu berkata sambil tertawa, anak pintar. Lalu Liang Yu tertawa dan berkata, benar-benar keluarga budak. Mereka pun pergi sambil bergumam melirik Ye Xinghe, dan berkata pecundang bertulang, dasar limbah. Su Yun pun menatap Ye Xinghe dengan cemas, lalu pergi. Ye Xinghe hanya tertunduk, dan berlutut di tanah dengan wajah sedih, lalu berkata dengan kesal. Aku sangat lemah, ini memuakkan. Tiba-tiba muncul kabut tebal di sekitarnya, terdengar suara tetesan air, lalu Ye Xinghe membuka matanya, dia pun terkejut, dan berkata dalam hati, apa yang terjadi, tempat apa ini? Bagaimana aku bisa di sini? Terlihat Ye Xinghe tanpa menggunakan pakaian si alam bawah sadarnya. Lalu muncul sebuah pintu besar di hadapannya. Ye Xinghe bertanya-tanya dalam hati, kenapa tiba-tiba ada pintu? Lalu mencoba membukanya, terbukalah pintu itu dan keluar asap tebal. Terlihat danau kecil di balik pintu. Lalu Ye Xinghe mendekati danau itu. Tiba-tiba ada sesuatu di dalam danau. Ye Xinghe berkata, apa yang terjadi?
Tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari danau. Ye Xinghe terkejut dan keluar bola api yang besar dari danau. Ye Xinghe berkata dalam hati, bola api itu terus bertambah besar, bola api itu terlihat berbahaya, lebih baik menjauhinya, aku masih tidak tahu di mana ini. Terlihat bola api yang sangat besar, lalu Ye Xinghe berlari menjauh, namun bola api itu mengejarnya. Ye Xinghe berkata, ini tidak baik, bagaimana bisa aku melarikan diri, itu terus mengejarku, itu terlalu cepat, cepat atau lambat aku akan terkena serangan itu. Ye Xinghe terus berlari ke arah pintu terlihat di belakangnya bola api yang sangat besar, lalu Ye Xinghe menoleh dan berteriak.